Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Alifa Aruma Ramadhani. Jadi di video saya kali ini saya akan menceritakan tentang cerpen saya yang berjudul Mawar Terakhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, cerita akan dimulai dalam 3, 2, 1. Bahkan bangunannya masih sama seperti dulu. Aku menghela napas panjang. Alena, kok masih di situ? Ayo jalan. Sosok wanita parubaya dengan dress khasnya mengajakku melanjutkan perjalanan singkat ke rumah nenek. Sosok wanita parubaya itu yang sering kupanggil Bunda. Tampak sayu menatapku. Dari kejauhan, aku melihat bayang-bayang sosok pria berkemeja kotak-kotak. Warnanya coklat tua, wajahnya ceria. Tampak dari senyumnya yang selalu membuat lugu. Di kafe itu dekat stasiun kereta yang kunaiki. Perlahan bayangan itu menghilang, membuatku tersadar. Dia hanya sepotong memori yang pernah bersamaku dulu. Bun, boleh mampir sebentar ke kafe itu? Sambil menunjuk di depan kafe itu, aku memohon pada bundaku agar mengiyakan permintaanku. Anak manis bunda mau ngapain emangnya di sana? Sebentar saja kok bun, Alena hanya ingin mampir dan mungkin menikmati nostalgia waktu Alena masih SMA. Sampainya tiba di kafe, aku menarik napas panjang, menetralkan suasana hati. Aku menarik ganggang pintu dengan erat. Dan ya, aroma roti yang harum, alunan musik klasik yang menjadi favorit, dan sebuah kursi panjang yang dekat dengan jendela langsung menampilkan jalanan rel kereta api. Ketika aku rindu pada masa itu. Alena, dulu kamu pernah ke sini dengan siapa? Aku menoleh menatap wajah bundaku. Dengan Raka, kasih kesayangan Alena. Ingatanku seakan kembali. Alena memasuki dimensi kala Alena masih di kelas 10 SMA. Waktu itu, Alena mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temannya. Guys, kerjaanku udah selesai, ucap Fiona dengan girangnya. Eits, aku juga udah selesai tahu. Kalau kamu nah, udah belum? Tanya Rara. Belum, aku masih banyak ini. Lama banget sih. Bentar, teman-teman. Udah jam 4 sore ini. Aku pulang dulu ya. Ikut dong. Kan kita searah, Ra. Alena, kita tinggal ya. Siapa tahu dapat jodoh loh. Dasar kalian nih. Ya udah sana, hati-hati ya. Seru Alena. Yaudah Alena, ucap serentak Rara dan Fiona. Alena pun melanjutkan pekerjaannya. Tak berselang lama, ada seseorang yang mengetuk mejanya. Misi, boleh duduk di sini nggak? Soalnya kursi yang lain udah pada penuh. Alena menatap wajah pria di depannya. Dengan seksama, tampan. Kata pertama yang ia katakan di dalam hatinya. Oh, iya. Boleh kok. Alena sampai gugup menjawab pertanyaan tersebut. Oh iya? Boleh kenalan? Kayaknya kita satu sekolah deh. Boleh? Namaku Alena Isabel Samantha. Boleh panggil Alena. Sambil berjabat tangan, Alena tersenyum manis. Alena, nama yang cantik seperti orangnya. Aku Raka Sabdipta. Panggil aja Raka.
Apa cintaku? Jika boleh. Alena benar-benar tersipu malu. Wajahnya sudah seperti tomat merah. Banyak hal yang mereka ceritakan. Diam-diam, Alena menatap kakak kelasnya itu. Dengan seksama, ia terpukau dengan ketampanan Raka. Mata yang indah terlihat tenang, alis sedikit tebal, hidung yang mancung, dan senyuman yang selalu membuatku luluh. Membuat Alena merasakan benih-benih cinta di dalam hatinya. Alena menyimpulkan bahwa ia cinta pada pandangan pertama. Sejak kejadian di kafe itu, Alena mulai memberanikan diri mendekati Raka. Mulai sering dari lewat kelasnya, ngobrol bersama, bahkan Alena membawakan bekal untuk Raka. Usaha Alena pun mendapatkan respon baik dari Raka. Raka selalu berdua dengan Alena. Terkadang mereka juga sering datang ke kafe pertama mereka bertemu, hanya untuk saling mendekatkan diri. Banyak kegiatan yang mereka lakukan di sana, mulai dari bermain gitar bersama, bernyanyi bersama, bahkan saling tukar surat cinta, hingga mereka merayakan hari Valentine. Kekasih? Ya, mereka resmi berpacaran minggu lalu. Alena memberikan bunga mawar merah dan baju couple dengan Raka. Raka pun memberikan sebuah coklat dan kalung yang indah untuk Alena. Mereka saling bertukar hadiah. Kebahagiaan mereka sampai tak bisa diutarakan lagi. Bagaimana? Apakah cantik aku memakainya? Alena bertanya pada kekasihnya itu. Cantik, sangat cantik, seperti kamu. Kau suka, Alena? Raka menatap dalam kekasihnya. Sangat suka. Bentuk love warna merah, kesukaanku banget. Setelah bertukar hadiah, Alena dan Raka berjalan di tepian kereta api yang sepi. Mereka bernyanyi bersama dan bercerita sambil bergandengan tangan. Lalu, Alena, cita-cita kamu ingin menjadi apa? Pertanyaan Raka membuat Alena heran. Tiba-tiba banget. Aku ingin menjadi penyair. Kakak tahu kan, aku suka banget bikin puisi. Kadang juga aku jadikan lagu. Terus besok penyanyinya kakak. Soalnya suara kakak tuh bagus banget tahu. Andai itu menjadi kenyataan, aku juga ingin. Ucap Raka yang terdengar teduh. Alena yang awalnya menatap ke depan langsung menoleh ke arah kekasihnya. Akan tetapi senyumnya Alena terhenti tatkala melihat darah dari hidung Raka. Tambah lagi wajah pucat Raka yang membuat Alena khawatir. Alena yang khawatir ingin mengajak Raka ke rumah sakit atau pulang. Tapi Raka kekeh tak mau dengan ajakan Alena dan malah ingin mengantarkan Alena pulang ke rumahnya. Raka tak ingin membuat Alena khawatir. Raka pura-pura baik saja di depan Alena. Yang tanpa Alena ketahui, Raka mengidap kanker. Ya, Alena tak mengetahui hal tersebut. Beberapa hari berlalu, minat Alena pada karya sastra memang sangat tinggi, hingga ia dapat mengikuti lomba cipta puisi tingkat nasional, yang pada akhirnya hubungan Alena dan Raka akan LDR dan berkomunikasi lewat surat kabar. Mau tak mau, karena Alena juga mengejar prestasinya. Setiap hari, Alena dan Raka saling bertukar surat kabar. Sehingga 2 hari sudah, Raka tak mulai membalas surat Alena. Alena sebenarnya khawatir mengingat kejadian di kereta api itu. Hingga Alena pun kembali ke kota asalnya, kota lama.
Sesaat Alena masuk sekolah kembali, ia sama sekali tak melihat kekasihnya. Ra, kamu lihat Raka gak sih? Udah 2 hari kemarin dia gak membalas suratku, ucap Alena yang khawatir. Alena, kita ke makam yuk. Ada yang ingin kutunjukkan. Awalnya Alena berpikir mungkin ingin mengunjungi ayah kandung Rara yang telah lama meninggal. Hingga tiba saat Alena melihat gundukan tanah yang masih basah, dihiasi bunga-bunga yang masih segar. Mata Alena langsung tertuju pada nama di batu nisan tersebut. Raka Sadipta. Dek. Seakan jantung Alena berhenti sepertian detik. Nama itu, mengapa bukan nama ayah kandung Rara? Mengapa nama kekasihnya berada di sana? Dalam benak Alena, ia masih tak bisa membayangkan apa yang terjadi pada kekasihnya. Isakan Alena semakin terdengar keras. Matanya merah. Alena tak mampu menumpang tubuhnya lagi. Dan bruk, Alena pingsan. Rotasi bumi yang berputar seakan membuyarkan ingatan lamaku. Dari awalnya kenangan manis hingga pilu sebagai penutup. Aku hanya ingin mengenang kenangan yang manis itu. Hingga hayat. Tibalah saat aku selesai mengunjungi nenek, rumah terakhir kekasih lamaku menjadi tujuanku ke sana selanjutnya. Aku terduduk di sebelah batu nisan Raka. Hai, udah lama ya gak ketemu. Semenjak kelulusanku, aku sibuk menjadi calon penyair. Dan ya, aku berhasil kak. Sekarang aku dengan ibuku berada di Bandung. Jauh ya kak dari sini, tapi gak apa-apa. Pelan-pelan aku menghapus ingatan lamaku di sini. Makasih untuk segalanya, dan maaf aku terlambat menyadarinya. Bunga mawar merah ini menjadi jalan penutup untuk kita. Bunga terakhir untukmu, Kak Raka Sadipta. Semoga tenang di sana. Dan selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, cerpen saya yang berjudul Mawar Merah ini. Dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Dah.